Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul 3 bentuk pemasaran dan strategi penjualan personal yang berasal dari modul 6 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Topik ini sangat penting karena dalam dunia bisnis saat ini, strategi pemasaran tidak bisa hanya mengandalkan satu cara kerja atau satu cara saja, karena kita harus memahami bagaimana mengombinasikan berbagai pendekatan, mulai dari membangun hubungan dengan pelanggan, menjangkau massa, memanfaatkan sponsorship, hingga melakukan penjualan personal. Harapannya, setelah sesi ini, kita semua memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sih teori pemasaran bisa diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, mari ada pantun pembuka. Jalan-jalan ke pasar beli rambutan. Sekalian mampir membeli mangga manis. Hari ini kita bahas strategi pemasaran biar pelanggan loyal dan penjualan makin laris. Perkenalkan, saya Dewa Ananda Nikola dengan NIM 5522412005 dan dosen saya Dr. Rosmawati Hilderia Panjaitan. Nah, pada saat ini kita akan ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan memahami konsep dari 3 bentuk pemasaran, yaitu pemasaran hubungan, pemasaran massa, dan pemasaran sponsor. Nah, masing-masing itu punya karakteristik sendiri dan biasanya digunainnya itu dalam konteks yang berbeda. Nah, untuk yang kedua kita akan ngebahas mengenai strategi penjualan personal. Jadi bukan hanya sekedar menjual, tapi gimana sih caranya kita tahu tenaga penjual itu bisa berperan sebagai konsultan, sebagai pendengar yang baik, dan problem solver bagi pelanggan. Nah, untuk yang ketiga, kita akan belajar untuk mengevaluasi pemilihan bauran promosi. Artinya bagaimana sih kita menentukan strategi mana yang paling sesuai untuk produk atau layanan tertentu. Baik, sebelum masuk ke lebih detailnya dan lebih fokusnya lagi, mari kita coba memahami dulu dari beberapa pokok yang akan kita bahas pada video ini. Karena yang pertama itu adalah pemasaran hubungan. Kita tahu bahwa fokusnya ada pada jangka panjang dan personalisasi. Jadi bukan sekadar transaksi sekali, tapi gimana sih caranya kita ngebangun ikatan dengan pelanggan agar mereka tetap setia. Lalu untuk yang kedua adalah pemasaran massa, di mana untuk pendekatan ini tuh kita harus menekankan pada jangkauan yang besar. Jadi ini kita juga bicara soal iklan di mana aja deh. Ada di televisi, ada billboard, atau kampanye digital yang terhitung skalanya tuh besar yang bisa ngejangkau orang banyak sekaligus. Lalu yang ketiga adalah sponsorship, di mana perusahaan tuh ngejalin aliansi dengan event atau entitas lainnya, misalnya dari sponsor olahraga, konser-konser musik, atau acara sosial untuk ningkatin exposure dan citra brandnya. Dan yang terakhir adalah penjualan personal, di mana strategi ini itu berbasis interaksi langsung. Biasanya tuh dilakukan secara tatap muka dan secara adaptif gitu loh, dan biasanya punya dampak yang tinggi terutama untuk produk-produk yang terhitungnya kompleks gitulah. Nah, dari 4 bagian ini kita akan bahas satu persatu dengan contoh-contohnya yang relevan pastinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran hubungan, eee, atau definisi dan juga esensinya. Nah, sekarang kita masuk, ke bagian pertama, yaitu pemasaran hubungan atau relationship marketing. Nah, tujuan utama dari pemasaran hubungan adalah memelihara pelanggan individual. Jadi itu bukan hanya mencari pelanggan baru aja, tapi kita tetap ngejaga agar pelanggan lama tuh tetap bersama kita, tetap loyal pada kita, dan pada akhirnya ningkatin
penjualan kita karena ya ini juga bisa disebut sebagai customer lifetime value. Nah, menurut Lakobuchi dan Hibbert ada 3 bentuk hubungan. Yang pertama, adanya business marketing relationship di mana hubungan antara satu bisnis dengan bisnis lainnya, contoh hubungan antar supplier dengan pabrik, itu adalah bagian dari bagian dari business marketing relationship. Lalu yang kedua ada inter-customer relationship. Uh, ini biasanya adalah hubungan antara konsumen seperti komunitas pencinta produk tertentu yang saling berbagi pengalaman. Dan yang ketiga ada business customer relationship, yaitu ini tuh merupakan hubungan langsung antara perusahaan dengan konsumennya. Nah, di era sekarang pemasaran hubungan ini tidak bisa lepas dari sebuah teknologi. Kita punya CRM atau Customer Relationship Management, lalu untuk mengelola data-data pelanggan pastinya. Ada juga data driven CRM yang lebih canggih karena kita bisa menganalisis perilaku pelanggan dan memprediksi siapa aja sih yang mungkin akan berhenti. Lalu ada Salesforce Automation yang membantu tim penjualan bekerja lebih efisien. Dan yang terakhir ada AI Search Machine Learning yang memungkinkan kita memberikan komunikasi yang lebih personal, bahkan real time yang gimana ya, melalui rekomendasi produk atau chatbot yang cerdas. Jadi intinya relationship marketing adalah bagaimana sih kita menggunakan teknologi sekaligus dengan sentuhan personal untuk menjaga pelanggan tuh tetap setia gitu sama perusahaan kita. Nah, kalau tadi kita bicara konsepnya, sekarang kita lihat bagaimana sih penerapannya dalam praktiknya. Ada 3 praktik umum yang biasa dilakukan. Yang pertama ada segmentasi satu lawan satu, atau biasa disebut dengan one-to-one segmentation. Nah, di sini biasanya perusahaan mencoba untuk memberikan pesan dan penawaran yang disesuaikan dengan setiap individu pelanggannya. Lalu untuk yang kedua ada loyalty programs. Nah, program ini tuh biasanya tuh berupa sistem poin atau reward atau membership eksklusif yang membuat pelanggan tuh biasanya merasa dihargain, dan pastinya merasa bahwa ya saya spesial di perusahaan ini begitu. Lalu yang ketiga ada omnichannel touch point. Artinya pelanggan tuh mendapatkan pengalaman yang konsisten baik. Mereka juga berinteraksi secara offline, online, atau melalui aplikasi maupun media sosial. Nah, semua itu tuh tentunya perlu diukur. Ada beberapa indikator kinerja atau KPI penting. Yang pertama tuh ada retensi pelanggan. Apa sih retensi pelanggan? Retensi pelanggan itu adalah berapa banyaknya pelanggan yang tetap bertahan bersama kita. Lalu ada customer lifetime value di mana berapa besar nilai total pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Lalu ada churn rate di mana juga banyak pelanggan yang berhenti atau berpindah sih ke kompetitor lain. Lalu kita juga bisa melihat net promoter score di mana seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan produk kita atau perusahaan kita. Dan juga yang terakhir ada frekuensi pembelian ulang, di mana ini menunjukkan berapa sering sih pelanggan kembali untuk produk kita atau perusahaan kita. Nah, untuk mendukung itu semua kita tuh ada alat yang bisa dipakai misalnya CRM Analytics untuk melihat perilaku pelanggan, lalu ada predictive churn models untuk memprediksi siapa sih yang beresiko meninggalkan brand kita, kan. Dan customer journey mapping untuk gimana sih memetakan perjalanan pelanggan dari awal kenal hingga jadi loyal. Dengan kombinasi praktik KPI dan alat ini juga perusahaan juga bisa benar-benar tuh ngejaga dan ngelola customer atau hubungan pelanggan itu lebih efektif dan efisien yang pastinya untuk kebaikan dari perusahaan itu sendiri. Nah, pemasaran massa atau kita melihatnya tuh di konsep dan 5M-nya. Kalau relationship marketing bicara kedekatan, mass marketing tuh bicara tentang jangkauan yang luas, di mana framework yang dipakai itu ada 5M.
Ada mission, money, message, media, dan measurement. Dimana mission itu adalah tujuan iklannya atau nge-awareness atau penjualan. Money, berapa sih anggaran yang tersedia, lalu message, pesan apa sih yang ingin disampaikan, dan medianya itu adalah saluran apa yang mau digunakan, mau TV, billboard, atau digital. Nah, measurement itu bagaimana kita mengukurnya. Jenis iklan mass marketing bisa berupa informasi, persuasif, reminder, atau reinforcement. Jadi contohnya semisal kampanye Indomie di TV yang hampir semua orang Indonesia pernah lihat dan kampanyenya selalu ada terletak di kepala kita gitu. Maksudnya highlight dari iklannya tuh sangat tersimpan oleh semua warga Indonesia pastinya. Bahkan sekarang mungkin negara-negara yang dekat dengan Sponsorship Indonesia atau pun juga pemasaran akhirnya sponsor, di mengingat gitu mana kan highlight dari iklan definisinya Indomie itu sendiri karena sponsorship itu akhirnya kan banyak sederhananya ketika orang brand mendukung orang sebuah Indonesia yang acara atau kuliah aktivis, kerja bisa mungkin di dalam luar bentuk negeri yang mau dana, pernah produk, beli atau Indomie fasilitas dengan jadinya imbalan akhirnya highlight itu exposure. muncul Nah, manfaat di sponsorship itu sendiri kepala-kepala bukan cuma teman-teman soal mereka logo juga terpampang di gitu. panggung, tapi ada 4 poin utama. Yang pertama itu ningkatin awareness, kedua transfer citra positif dari acara ke brand, kemudian akses langsung ke segmen tertentu, dan yang keempat atau yang terakhir ningkatin engagement. Nah, contoh gampangnya tuh Tokopedia jadi sponsor konser BTS. Hasilnya Tokopedia nggak cuma dikenal lebih luas lagi, tapi juga dianggap sebagai brand yang sangat modern dan dekat dengan anak muda. Nah, selanjutnya di sponsorship di dalam pengukuran dan tren, lalu kita bisa melihat bagaimana sih cara mengukur sponsorship itu. Karena kita bisa dengan brand lift survey untuk lihat perubahan persepsinya. Di mana media exposure value untuk nilai publisitas, engagement metrics dari media sosialnya itu, dan juga event driven sales untuk dampak langsung ke penjualan. Jadi, tren terbaru sponsorship makin digital. Artinya nggak cukup logo di backdrop doang, tapi brand sekarang harus bisa lebih hadir di percakapan media sosial, bikin aktivitas interaktif yang menarik, dan bahkan ngumpulin data lewat QR code atau aplikasi event. Nah, selanjutnya itu ada personal selling. Nah, ini nih yang mau kita bahas. Personal selling adalah strategi komunikasi tatap muka yang sifatnya adaptif. Ini penting banget untuk produk kompleks, misalnya properti, asuransi, atau B2B. Nah, keunggulannya adalah personal touch-nya, di mana konsumen merasa lebih diperhatikan. Sales di sini bukan hanya ngejual, tapi juga berperan sebagai konsultan, pendengar, dan problem solver itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe personal selling. Barnard membagi personal selling menjadi 5 tipe, yaitu responsif, threat, missionary, technical, dan kreatif. Nah, dari itu semua contohnya adalah technical selling dipakai di farmasi atau teknologi karena butuh penjelasan mendalam, di mana creative selling sering dipakai produk lifestyle, di mana storytelling jadi kuncinya. Jadi intinya, tipe apapun yang dipakai harus berlandaskan profesionalisme dan relationship building gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi modern selling, di mana sekarang personal selling tuh nggak cuma berdiri sendiri, tapi didukung oleh teknologi. Ada CRM untuk nyatet interaksi pelanggan, ada ISVA untuk otomatis laporan, ada social selling lewat LinkedIn, bahkan AI assistant untuk bantu follow up-nya. Jadi, studi terbaru nunjukin bahwa sales yang memanfaatkan social selling punya tingkat closing lebih tinggi. Jadi kombinasi antara human touch dan teknologi itu jadi kunci keberhasilannya. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari personal selling itu sendiri. Nah, personal selling punya keunggulan utama, yaitu daya persuasi tinggi, bisa langsung berdialog, dan pesan bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap konsumen.
Tapi tentunya ada kelemahan, di mana biayanya besar, jangkauannya terbatas, dan butuh tenaga penjualan yang terlatih. Jadi, strategi ini nggak bisa dipakai untuk semua produk. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari personal selling itu sendiri, di mana personal selling punya keunggulan utama, yaitu daya persuasinya tinggi, bisa langsung berdialog, dan pesan bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap konsumennya atau customer-nya. Tapi tentu ada kelemahannya, di mana biayanya pasti cukup besar, jangkauannya terbatas, dan butuh tenaga penjualan yang pastinya terlatih. Jadi strategi itu tuh nggak bisa dipakai untuk semua produk, tapi sangat efektif untuk produk dengan nilai tinggi atau proses keputusan yang panjang, gitu. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategis. Strategi terbaik bukan memiliki salah satu, tapi harus menggabungkan. Di mana contohnya? Relationship marketing untuk menjaga pelanggan, lalu mass marketing untuk awareness besar, kemudian juga sponsorship untuk brand affinity, lalu personal selling untuk produk yang kompleks. Jadi intinya kita butuh pendekatan hybrid dengan integrasi data dan KPI yang jelas, punya sistem strategis yang saling melengkapi. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat, contoh studi kasus dari Skintific. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari brand skincare Skintific. Pertama, mereka sponsor beauty expo untuk exposure yang besar, sekaligus mengarahkan audiens ke database CRM lewat QR code. Nah, hasilnya retensasinya tuh naik naik signifikan. Jadi, yang kedua, mereka melakukan personal selling lewat technical demo di klinik kecantikan. Conversion rate-nya tuh naik hampir 2 kali lipat. Jadi kasus ini nunjukin bagaimana sih itu sponsorship, CRM dan personal selling bisa bekerja bersama-sama. Nah, langkah implementasinya, jadi kalau mau menerapkan strategi, langkahnya tuh harus jelas. Yang pertama audit datanya dan channelnya, lalu tetapkan KPI yang sesuai, pilih kombinasi strategi yang paling cocok, lalu siapkan tools CRM atau FA dan latih timnya. Lalu pantau hasil, lalu lakukan evaluasi yang rutin. Jadi kuncinya tuh konsisten. Jadi banyak perusahaan gagal bukan karena strateginya salah, tapi karena tidak disiplin dalam memonitoringnya. Nah, selanjutnya ada tools dan KPI. Nah, setiap strategi punya KPI-nya sendiri. Nah, salah satunya tuh kita bisa lihat tuh ada CRM, Customer Lifetime Value, churn, aktivitas yang baru. Kemudian mass marketing ada reach and recall and conversion. Kemudian sponsorship itu ada brand lift, media value, dan engagement. Lalu sales itu ada lead to close rate, deal size, dan sales cycle length. Dengan KPI yang jelas, perusahaan bisa mengukur keberhasilan secara objektif, bukan cuma ya nggak ya, betul nggak ya, gitu. Jadi kalau kalau kita pakai KPI yang jelas, kita juga bisa, mengukurnya tuh dengan baik gitu loh, bukan cuma hanya feeling gitu. Nah, summary and takeaways. Jadi kesimpulan sederhananya, pemasaran efektif adalah kombinasi dari mass marketing memberi jangkauan, relationship marketing yang memberi kedalaman, kemudian sponsorship yang memberi konteks dan citra, lalu personal selling memberi human touch, di mana semua harus terintegrasi, diukur dengan data, dan didukung tim yang kompeten. Berikut adalah daftar sumber dalam penyusunan materi ini. Oke, demikianlah materi yang bisa saya jelaskan, kiranya berguna untuk kita semua dan kita juga semakin memahami dari setiap materi yang saya berikan. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like video ini. Kita jumpa di video-video berikutnya. See you.